Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kaloran, khususnya kelas 7. Bahwa pada pagi hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kelurahan, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi, terlebih dahulu kalian perlu mengetahui bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu mempunyai kriteria ketuntasan minimal atau sering disingkat dengan KKM, yaitu batas nilai yang harus kalian peroleh di setiap ulangan, baik ulangan formatif maupun ulangan sumatif. Berapa KKM pelajaran bahasa Indonesia? KKM pelajaran bahasa Indonesia adalah 70. Sehingga apabila kalian memperoleh nilai kurang dari 70, maka kalian harus mengikuti yang namanya remedi. Remedi baik itu remedi pembelajaran maupun pemberian tugas atau pemberian ulangan kembali. Kemudian selanjutnya untuk penilaian, bahwa penilaian itu ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Penilaian formatif itu diantaranya mulai penilaian pengetahuan, di sini ada ulangan harian dan tugas. Kemudian ada penilaian keterampilan berupa praktik maupun produk, dan juga penilaian sikap. Penilaian pengetahuan berupa ulangan harian dan tugas ini bisa dengan menggunakan tes tertulis. Kemudian penilaian keterampilan ini bisa menggunakan teks praktik. Kemudian penilaian sikap ini nanti akan ada observasi di setiap pertemuan. Kemudian ada tes sumatif. Ini apabila sudah mencapai tengah semester, akhir semester. Jadi pada tengah semester ada PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian pada akhir semester itu ada PAS, dan kenaikan kelas itu ada PKK atau penilaian kenaikan kelas. Selanjutnya cakupan materi yang akan kita pelajari pada semester 1 maupun semester 2. Ya, pada semester 1 maupun semester 2. Pada semester 1 ada 4 bab yang harus kalian kuasai atau kalian pelajari. Yang pertama adalah belajar tentang teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah bab kedua adalah belajar tentang teks cerita fantasi. Bab yang ketiga belajar teks prosedur, dan kemudian yang bab yang keempat adalah belajar tentang teks LHO atau laporan hasil observasi. Kemudian pada semester 2 ini ada puisi rakyat. Kemudian selanjutnya bab 6 ada teks fabel. Kemudian yang ketujuh ada surat menyurat berupa surat pribadi maupun surat dinas. Dan yang terakhir adalah menjadi pembaca yang efektif. Jadi demikianlah ya, bab-bab yang harus kalian pelajari pada 2 semester yang akan kita lalui. Untuk selanjutnya, rancangan penilaian pelajaran bahasa Indonesia semester Gasal kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, ulangan harian 1 akan kita laksanakan setelah materi 3.1 sampai 4.2 selesai, yaitu materi tentang teks deskripsi. Ulangan harian akan kita laksanakan pada bulan Agustus minggu kedua dengan jumlah soal 20, semuanya pilihan ganda, dan akan kita laksanakan melalui Google Form. Kemudian ulangan harian yang kedua ini kita akan laksanakan setelah cakupan materi atau kompetensi dasar 3.3 sampai dengan 4.4 selesai, yaitu materi tentang teks cerita fantasi. Ulangan harian 2 akan kita laksanakan
pada bulan September minggu pertama. Jumlah soal 20, semuanya pilihan ganda, dan akan kita laksanakan melalui Google Form. Kemudian PTS atau penilaian tengah semester, ini kita akan laksanakan secara serentak bersama-sama pada bulan September minggu kedua dengan jumlah soal pilihan ganda kira-kira 40-50 soal. Kemudian ulangan harian 3 ini akan kita laksanakan setelah selesai KD 3.5 sampai dengan 4.6, yaitu materi tentang teks prosedur. Ulangan harian 3 akan kita laksanakan pada bulan Oktober minggu keempat dengan jumlah soal 20, semuanya pilihan ganda, dan kita akan laksanakan melalui Google Form. Kemudian selanjutnya ulangan harian keempat ini akan kita laksanakan setelah kita dapat menyelesaikan KD 3.7 sampai dengan 4.8, yaitu materi tentang LHO atau laporan hasil observasi. Ulangan harian 4 akan kita laksanakan pada bulan November minggu ketiga. Semuanya pilihan ganda dengan jumlah soal 20 dan akan kita laksanakan melalui Google Form. Kemudian yang terakhir, penilaian akhir semester atau PAS 1. Ini akan kita laksanakan bersama pada bulan April minggu ketiga. Jumlah soal semuanya pilihan ganda dengan jumlah 50 soal, ya, skor 2 sehingga nanti jumlah skornya maksimal 100. Selanjutnya untuk tugas, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini di kolom komentar. Beberapa siswa kelas 7C mendapatkan nilai ulangan di bawah 70 pada ulangan pertama tentang teks deskripsi. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah bahwa setiap anak harus mendapatkan nilai minimal 70 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh siswa tersebut dan guru yang bersangkutan? Ingat, silahkan kalian jawab di kolom komentar. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mulai memasuki KD yang pertama, materi teks deskripsi. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.